Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal rizki, abwabal barakah, abwabal sa'adah, abwabal farji, abwabal rahmatik, abwabal jannah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Selamat pagi sahabat semua dimanapun berada. Pertama yang utama adalah sudah kita ucapkan tadi. Bismillahi masya Allah. Ya, la yashuku khairu illallah. Kita buka dengan kebaikan. Doa Nabi Khidir yang 4. Bismillahi masya Allah la yashuku khairu illallah. La yashrifu syu'a illallah. Bismillahi masya Allah adalah makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya Allah adalah wala la haula wala quwata illa billah. Hari ini jadikan hari yang lebih baik, lebih indah, ya. Pada malam hari ini Abah akan buat kajian yang komprehensif, sahabat, ya. Kenapa Rajab, kenapa Sya'ban, kenapa Ramadan, ya. Kenapa ada Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah, semuanya berkaitan, sahabat. Kenapa ada Adam, ada Muhammad, ada Allah, begitu. Dan yang harus dipahami oleh kita adalah seluruh kehidupan di bumi ini adalah hanyalah tentang nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah. Maka pahamilah keberadaannya pada diri kita. Maka kenapa menjadi 3 bagian, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Dan kenapa di Sya'ban tadi malam melaksanakan nisfu, separuh tadi daripada Sya'ban. Dan kenapa Sya'ban itu adalah 1 bulan untuk membawa kita kepada Ramadan tadi semua. Kenapa di Ramadan itu ada istilah dengan Idul Fitri, ya. Kenapa Syawal itu adalah syalah, peningkatan. Peningkatan apa? Kesadaran. Nah, disinilah sesungguhnya sahabat, ya, selamat kepada yang melaksanakan nisfu Sya'ban, tetapi adalah yang melaksanakan maupun yang dengan cara apapun, kata Abah, adalah baik. Selama tujuannya adalah membangun kesadaran. Bukan pada sisi baik, bukan pada sisi buruk. Maka disinilah kita harus memahami tentang konsep kehidupan ini. Tubuh kita manusia adalah sama seperti handphone. Dengan makhluk-makhluk yang lain ada gelombang elektromagnetik, sahabat. Maka akhirnya kamu nanti akan faham kenapa Rajab, Sya'ban, dan ada nisfu Sya'ban, dan ada Ramadan. Kalau bahasa orang Buddha adalah kenapa ada Kamadatu, Rupadatu, Arufadatu. Sama saja. Kenapa ada Nur Muhammad, Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Pada dasarnya segala apa yang materi di dunia ini termasuk dirimu, rizkimu. Maka tadi Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal rizki, abwabal barakah, abwabal sa'adah, abwabal ni'mah, abwabal jannah. Dari semua. Jadi yang membuat surga ya kamu, yang membuat neraka juga kamu. Karena pada dasarnya kamu harus mengerti nanti tujuannya. Semua materi ini adalah energi. Ingat itu. Uang sebelum jadi uang fisik adalah energi. Mobil sebelum mobil adalah energi. Adalah sebelum menjadi materi segalanya hanya energi. Dan segala sebelum energi, sebelum menjadi materi adalah cahaya.
Nah, disinilah kenapa menjadikan Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Adam. Yang harus difahami, Rojab, Sa'ban, ada nisfu di tengahnya. Kenapa nisfu? Karena nisfu adalah separuh tadi semua, ya. Separuh daripada Sa'ban. Bukan masalah melaksanakan sholat khair 100 rakaat kemudian kamu bangga. Karena ada amal baik, ada amal buruk, ada amal kanan, ada amal kiri. Nah, adapun tujuan kita di melaksanakan nisfu Sa'ban dan agar di penghujung Ramadan itu la'allahum yarsudun, supaya kamu sadar bukan pada baik, bukan pada buruk itu sebenarnya. Karena kebaikan merasa baik dan tidak dikembalikan pada kesadaran, kepada titik tengah, maka kamu akan merasa baik. Tuh, tadi semua. Dan sebaliknya keburukan pada saat dia datang ke sisi kiri, kamu akan merasa buruk. Nah itu. Padahal seharusnya kita kembali lagi kepada ke tengah. Kalau dalam bahasa, segala materi ini kan terdiri dari sel. Sel itu terdiri dari atom. Atom itu 3 bagian. Proton, elektron, neutron. Nah, kita disuruh kembali kepada neutron, netral. Kesadaran itu netral. Bukan kanan, bukan kiri, tadi semua. Jadi inilah kita harus kembali tadi. Bismillahi masyaallah. Ya. La yasuku khairan adalah illallah. La yushrifu adalah syu'ah illallah. Bismillah masyaallah makana min nikmatin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Itulah pada netral, nisfu, separuh, bukan positif, bukan negatif. Ya. Maka disinilah manusia sebetulnya bisa merubah catatan Lauh Mahfudnya. Karena Lauh Mahfud itu adalah catatan dirinya. Yang terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Makanya pahami, bukan masalah bangga melaksanakan sholat khair 100 rakaat. Ataupun bangga baca Yasin 3 balik gitu. Karena di penghujung daripada nisfu Sa'ban itu adalah menjadikan kamu Yasin tadi semua. Kenapa Yasin? Karena tadi semuanya berasal dari 3 elemen tadi. Cahaya yang menjadi energi, energi yang jadi materi. Tuh. Nur Allah jadi Nur Muhammad yang maujud menjadi Nur Insan. Tuh. Dari arupa datu menjadi rupa datu, jadi turunlah menjadi kama datu tadi semua ya. Dari Rojab menuju Sa'ban jadilah Ramadan. Apakah kembali kita pada sadar dari Sidroh Al-Muntaha? Jadi bukan melaksanakan ketaatannya, tetapi adalah bagaimana kamu adalah menyaksikan pelaku ketaatannya. Tadi, maka pada saat kamu sudah berada pada kebaikan, melaksanakan sholat khair 100 rakaat, kembalikan pada kesadaran. Tadi semua. Pada saat kamu melakukan keburukan, kembalikan ke tengah. Supaya kamu tidak kena. Ingat, maka itulah sekarang hari ini dibuktikan, sahabat. Ternyata di segala kebaikan itu adalah ada apa namanya yang disebut dengan positron. Pasti di ujung-ujung kebaikan itu sombong, ria, ujub. Nah, maka akhirnya kebaikan melahirkan keburukan kalau tidak dibalikan ke titik tengah. Tapi sebaliknya di sebalik keburukan hati-hati. Nggak semua buruk adalah buruk tadi. Tadi ada yang positif dari yang buruk. Maka pada saat melakukan buruk, tarik lagi ke tengah. Itulah kesadaran. Netral. Jadi yang disebutkan kita adalah netral tadi semua. Ya. Nah kalau kita tidak netral, inilah yang menjadikan manusia mencatatkan keburukan-keburukan yang dia lakukan. Tadi semua tanpa dia sadari. Akhirnya dia menderita di dunia ini. Yang disebut dengan miskin, susah. Ya. Maka Abah selalu mengumpamakan manusia ini dikasih handphone yang canggih. Tapi tidak bisa memakai. Karena sebenar-benarnya. Nah kalau kamu sudah ngerti konsep tadi Nurullah, Nur Muhammad.
ada nur insan, maka sebetulnya kamu itu sudah akan mengerti mana cahaya, mana energi, mana materi. Maka disinilah sesungguhnya adalah bagaimana mengembalikan tadi semua, bahwa sebenar-benarnya ternyata kamu nggak usah cari rizki karena kamu tuh marzuk gitu loh. Disitulah kalau kamu sudah sadar bersama dengan Rozik, ternyata pemberi rizki ya kamu, pencari rizki ya kamu, Rozik ya marzuk. Nah inilah yang harus dipahami. Tapi marzuk itu ada, Rozik itu adalah Rozak atau Allah pemberi rizki, Allah pemberi ilmu, Allah pemberi kekuatan, itu ya kamu juga pada dasarnya. Nah ini yang harus dipahami ya. Ini malah begitu melakukan ketaatan, nampak ketaatannya. Begitu melakukan dosa, nampak dosanya. Tapi tidak dikembalikan kepada titik tengah, netral. Itulah nisfu Sa'ban. Kenapa? Karena tujuannya adalah supaya nanti kamu adalah Ramadan tadi. Adalah bagaimana Idul Fitri di penghujungnya. Maka selalu bulan 7, bulan 8, bulan ke-9 tadi semua. Nurullah, Nur Muhammad menyatu pada Nur Insan tadi semua ya. Jadi bedakan antara Rozik, itu adalah pemberi rizki dan penerima rizki tadi semua. Kan sama seperti HP. Pada saat kamu ingin komunikasi dengan orang, itu kamu ngirimkan pesan dan ada orang yang menerima pesan. Pada dasarnya. Nah, sesungguhnya kehidupan ini adalah juga sama. Gelombang elektromagnetik. Tadi semua. Ya kamu rozik, ya kamu marzuk. Gitu. Kamu abid, ya kamu ma'bud. Tadi semua. Kamu kholik juga sebenarnya hakikatnya makhluk kan tadi. Semua yang materi ini, semuanya kan cahaya semuanya. Materi ini adalah energi dan energi ini adalah cahaya. Dari semua. Kenapa sih Dan? Jadi cicing, jadi kagok, ningalina gudah giblag-giblag. Ya. Ya biarin aja. Ya. Nah, itu yang harus dipahami ya. Jadi Abah tuh kalau ngaji tuh kalau ada gerak fokus itu rubah tadi semua. Ya. Nah inilah ya tadi lemencan fokus gitu kadang-kadang. Nah itu kadang-kadang terpengaruh ya. Nah inilah sahabat yang harus dipahami antara rozik, marzuk, antara khalik, makhluk, antara abid, ma'bud tadi semua ya. Yang harus dipahami. Jadi yang membuat kesulitan ya kamu tadi semua. Karena semua materi ini kan energi. Tidak ada materi yang bukan energi. Nah tadi. Nah, dan tidak ada energi yang bukan cahaya. Ingat itu. Berarti segala yang nampak materi ini sebenarnya cahaya sebenarnya. Maka disebutlah Nur Muhammad. Nurullah tajalli. Maka kehidupan ini adalah tentang nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah. Bukan Allah, nur Allah yang terpancar pada segalanya yang berwujud kepada materi tadi semua. Nah, tinggal si materi itu sadar enggak. Nah, inilah tentang bicara kesadaran. Dan kesadaran itu adalah di tengah-tengah. Bukan elektron, bukan proton, tapi neutron. Semua ya. Tadi semua. Tadi maka silakan tadi malam melakukan atau tidak melakukan. Bukan di situ intinya sebenarnya. Kamu netral enggak gitu loh. Neutron enggak gitu kan tadi semua ya. Maka segala itulah yang diajarkan. Kalau kamu pada posisi positif, baik, merasa baik-baik, nah, ujungnya ujub, ria, ya hancurlah kebaikan itu. Karena kamu nggak pindahkan ke tengah gitu kan tadi, ke neutron tadi semua. Sebaliknya buruk juga sama. Maka itulah orang yang mau kiamat itu harus ketemu dengan tidak terjebak pada Ya'juj wa Ma'juj gitu loh. Tadi semua baik dan buruk, elektron dan proton tadi semua. Kamu sebagai materi sadari
Kembalikan posisimu pada netral tadi semua. Nah, di nisfu di tengah-tengah tadi. Bukan ke kanan, bukan ke kiri pada Sya'ban itu. Maka pada Sya'ban itu ada amalia sebenarnya. Maka adalah kita dibagikan tadi 3 unsur. Materi, energi, cahaya. Berarti ada nur insan, nur Muhammad, nurullah. Elektron, proton, neutron. Tadi semua. Kalau bahasa Buddha, kamadatu, rupadatu, arupadatu. Atau Islam, iman, sebetulnya itu kalian dengar istilahnya. Tapi dalam wujudnya kalian tidak mengerti. Tadi semua. Ya. Maka di dalam Sya'ban itu kenapa juga disuruh baca Yasin? Bukan baca Yasin sebetulnya. Menjadikan dirimu Yasin tadi. Kan 3 tadi. Jadikan dirimu Yasin. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Balikan pada netral di tengah. Tadi. Inilah tujuan kenapa saum itu la'allahum yarsudun. Di ujung Allah bicara panjang tentang saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tuh kan. Ya supaya siam tuh. Si materi ini supaya siam, menahan gitu. Netral gitu. Coba kalau oleh Abah pakai ilmu apapun jadi tadi semua tadi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di awal itu suruh telanjang dulu tadi semua saum itu. Supaya tidak ke positif ke kanan, tidak sudah negatif ke kiri. Bukan nggak merasa habis ngaji sholat khair 100 rakaat atau malam habis gapleh, habisin 2 pak gitu kan tadi semua. Kalau udah ngerti mau bedana gitu. Kalau udah ngerti tadi semua, karena kamu tidak boleh terlalu ke kanan dan ke kiri, kamu tuh harus netral. Sebenarnya kita ini harusnya yang penyaksi saja, penikmat. Bukan malah sebaliknya, malah pelaku. Nah inilah kesalahan. Makanya la'allakum tattaqun. Maka dibilang oleh Allah tentang penghitungan perjalanan. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridon. Tuh dalam perjalanan. Apapun perjalanan, hidup ini perjalanan. Awala syafarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Tadi semua. Nah, sebanyak catatan-catatan yang sudah kau tinggalkan. Nah, itulah di bulan di nisfu Sya'ban itu ada amaliyah duduk. Sebetulnya kalau Abah tuh duduk saja bikin Yasin. Bukan baca Yasin. Bukan sholat khair 100 gitu. Nah, gitu. Itu boleh juga. Tapi kamu jangan balikan ke netral, ke Yasin. Tadi semua. Kenapa? Karena 3 unsur itu dari perutmu, Adam, dadamu, Muhammad, kepala-kepalamu, Sidroh al-Muntaha, Allah. Tadi cahaya, materi, energi, materi. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah, Adam di perutmu itulah Shin pertama. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur. Itu Shin, itu geriginya. Syirun iblisiyah pada Adam. Tadi yang merasakan habis sholat khair. Nah, itu si Adam iblis tuh. Pasti basiknya tuh, wah, 100 rakaat. Itu jadi iblis tuh pagi-pagi. Kalau nggak ngerti konsepnya. Tadi semua. Karena positif selalu membawa kepada negatif. Positron. Ada negatif pada positif. Merasa soleh. Jadi setan. Kan gitu tadi. Nah tadi kan anak khairun minhu ujung-ujungnya. Jadi hidup ini bukan tentang itu sebenarnya. Makanya kenapa iman pada qada dan qadar itu khairihi wa syarihi tadi semua pada elektron, pada proton, tapi kamu netral gitu loh, di tengah-tengah. Makanya shin itu pertama di perutmu, maka nanti ada amaliyah di sini Abah ada 7 amaliyah di perut, 7 amaliyah di dada, 7 amaliyah di kepala. Cuma masalahnya Abah berikan juga sudah diberikan nggak paham-paham semuanya. Nggak terjebak di amaliyahnya tadi semua. Itulah Shin, ya Shin. Gerigi yang pertama materi, gerigi yang kedua adalah energi, gerigi yang ketiga adalah apa namanya cahaya gitu. Gerigi yang pertama Adam, gerigi yang kedua Muhammad, gerigi yang ketiga Allah begitu. Gerigi yang pertama syariat Adam, gerigi yang kedua torikot hati, gerigi yang ketiga adalah jiwa. Ya tadi selalu begitu. Gerigi yang luar adalah Islam, gerigi yang tengah iman, gerigi yang paling sini adalah ihsan.
Begitu sebetulnya. Gerigi yang luar Kamadatu, yang tengah Rupadatu, yang sini Arupadatu, yang sini Brahma, Wihindu, Siwa. Sama saja pada semua agama. Ayah bapak, ayah anak, ayah inung. Ada bedanya sebetulnya istilah. Maka kamu itu memang belajar agamanya penuh kebencian sih. Jadi begitu tadi ya. Nah, ini harus dipahami. Nah, setelah kata Allah, la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Tadi. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Kita melakukan tatawu. Ya, ada di situ ada salat tatawu, mau apapun yang penting tatawu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Nah, lebih baik lagi kalau saum, imsak tadi si Adam itu tadi menahan merasa puasa, menahan merasa sholat, menahan merasa dikir, menahan sholat khair, merasa tadi. Tatawwa khairan fahuwa wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barulah nanti pada saat kamu saum, maka dia nanti akan naik pelan-pelan tadi kesadaran pada tubuh. Syahrul Ramadan, nah karena kamu sudah dari Sa'ban, nanti akan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dia akan turun dari Nurullah ke Nur Muhammad, dari kamu tajalilah. Tujuan Allah dari awal ingin tajalli. Bahasa najulat, ta'ayyunat adalah tajaliat. Memang dari awal kamu itu ingin dijadikannya penampakan Allah. Maka disebut ta'ayyunat. Tuh. Maka kamulah jadi penampakannya tadi semua. Bukan kamu ngaku Allah gitu kan tadi. Atau kamu merasa kenal dengan Allah. Ta'ayyunat adalah tanajulat tadi. Ini harus dipahami tentang Rajab, Sa'ban, Saum tadi. Kemudian tadi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ani wa bayyinatin minal huda wal furqan. Timbullah tubuh kamu sekarang kan sudah tajali dia pada dirimu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kau menyaksikan apapun, nampaklah fiilnya, nampaklah asmanya, nampaklah sifatnya, nyatalah zatnya, kan begitu. Akhirnya kamu sudah surga kamu sudah menyaksikan dalam surat itu adalah kemanapun kau hadapkan tadi semua, ya sudah melihat dia. Fa'ainna matuallu fasama wajhullah tadi semua, ya. Nah disitulah kenikmatan kamu sebagai tadi, makanya tadi Allahumma ftah lana abwabal khair, abwabal rizki, abwabal barokah, abwabal syahadah, abwabal parji, ahbabal rahmah, abwabal jannah ujungnya. Surga buat kamu kalau dia sudah tajali pada dirimu. Itu juga yang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu juga sama. Irji'i ila rabbik. Nah, kamu sudah kembali pada Rabbmu. Sudah Idul Fitri nanti di Ramadan. Maka kata dia fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Tapi rasakan kamu sebagai si materi tadi, ya. Nah, kamu sekarang betul-betul rozik sudah bersama marzuk. Kamu marzuk, dia rozik. Ya kamu sendiri yang mengatakan, kun, jadilah kata kamu. Ya kamu ya rozik, ya marzuk gitu. Kamu khalik, ya makhluk. Tadi semua. Nah, di sini udah nggak ada lagi hulul ittihad kan, udah imsak saum kan tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ani wa bayyinatin minal huda wal furqan. Paman syahida minkumu syahra falyasum. Oh, kamu sudah menyaksikan bulan, menyaksikan tadi. Kamu udah imsak sekarang. Betul-betul menyaksikan bulan pada dirimu, bukan pada di luhur pakai teleskop. Tadi eta mah syariatna gitu, syariatnya. Tapi sebenarnya Ramadan itu menyaksikan, itulah ada Lailatul Qadar di Ramadan nanti. Aduh, ini manusia ini memang kehilangan konsep tadinya cerita, tapi nggak ngerti dongeng Tuhan itu seperti apa sampai muncul dengan contoh hari ini.
Bagaimana setiap diri seperti handphone tadi semua ya. Dan kenapa berlaku hukum alam di alam dunia ini? Maka segalanya cermin. Nah, kamu kan cermin. Kalau kamu berpikir negatif, kamu coba bayangkan kalau orangnya cantik, di cerminnya apa? Cantik. Kalau orangnya miskin, kalau pada saat bercermin, ya miskin. Masa orang miskin bercermin jadi orang kaya? Nah, inilah sifat miskin pada dirimu, itulah yang membuat kamu miskin. Sifat neraka yang ada pada dirimu lah yang beramal jadi salah. Kalau kayak begitu. Coba aja buktikan di alam dunia di hukum mirroring. Hukum yang dimana pada saat kamu melihat kamu di belah kanan kamu ada apa tompel, ya di kaca pun tompel. Kalau seandainya yang bercermin pendengki, maka yang datang pun pendengki. Karena sesungguhnya sesuai dengan apa yang kamu tarik sendiri. Rasa miskin, rasa susah, rasa benci. Tadi semua. Rasa dengki. Tadi semua. Akhirnya udang-udang cahaya kemana-mana. Tadi semua. Nggak fokus. Tadi semua. Ya. Tadi. Jadi kemiskinan itu karena kamu merasa miskin. Tadi kan kamu kan cermin akhirnya di dunia ini. Maka orang-orang yang membenci maka akan menarik pembenci. Itu tadi semua. Ya. Orang-orang yang pikirannya sakit akan narik sakit. Tuh. Maka tadi kenapa di dunia ini manusia membuat semua makanan yang tadinya rahmat menjadi penyakit. Kata kamu asam urat, kolesterol dan lain sebagainya. Kamu yang membuatnya sendiri. Pikiranmu yang membuatnya sendiri. Neraka kamu yang diberikan sendiri tadi semua. Ya. Karena kalau sudah begitu, udah mengerti abwabal khair, abwabal rizki, abwabal barokah, abwabal sa'adah, abwabal parji, abwabal rahmat, abwabal jannah. Ada lagi tadi semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'rifu syu'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min nikmatin faminallah, maksudnya masya Allah, la haula tuh beres semuanya, ya beres semuanya, semua ya. Kamunya juga bergurunya masih mencela-mencele, tidak akan beres urusanmu. Tadi semua yang salah bukan guru, kamu yang salah tadi semua, ya. Ini harus dipahami, ya. Nah inilah ya, makanya tadi dalam tadi semua, kita ini kata Abah juga handphone yang canggih yang diberikan oleh Allah bisa tadi tergantung level kamu di mana kesadaran kamu itu sebagai handphone. Tadi semua. Nah kebanyakan kamu juga tidak menerima message yang datang, itu kan tadi. Tapi sebaliknya kamu selalu merekam dengan handphonemu itu. Dan tadi kan dikirimin misalnya hari ini diuji untuk sabar, dikirimin makhluk yang tidak sabar pada dirimu, kamu tolak kan di situ. Nah, itulah kan tidak mengerti pesan sponsor yang ada pada materi itu dari semua ya. Maka inilah nisfu Sa'ban di tengah-tengah adalah kalau dalam listrik adalah netral di tengah-tengah, bukan elektron, bukan proton gitu. Bukan pada kesadaran Adam dari sirun iblisiyah, pinakan. Di sini ada 7 amaliyah di dada. Tadi supaya tadi khair, rizki, barokah, tadi semua parji, rahmat, di ujungnya jannah 7. Karena 7 lapis langit, 7 lapis surga pada dirimu tadi semua. Maka disambungkannya dengan Yasin karena kamu 3 bagian tadi. Sirun iblisiyah di perutmu, hakikat Masjidil Haram, sirun Muhammadiyah dadamu, Masjidil Aqsa, sirun ilahiyah di kepalamu, hakikat Baitul Ma'mur. Jadilah kamu tuh Shin tadi semua. Shin. Maka di malam nisfu Sa'ban itu seharusnya kamu dipanggil Yasin. Nah, tadi. Siapa yang dipanggil Shin tadi? Yang sudah tadi kata Allah, Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an wa bayyinatin. Karena sudah bil bayyin, jelaslah kepada kamu sesungguhnya tentang nur afal Allah pada dirimu, nur asma Allah pada dirimu, nur sifat Allah pada dirimu. Jelaslah Al-Mahdi itu adalah nur afal Allah pada tubuhmu. Jelaslah Muhammad itu nur asma Allah pada hatimu. Jelaslah Allah itu adalah tadi udah ruh itu adalah Muhammad itu adalah nur sifat Allah. Jelaslah nyata zat Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil
turunlah Quran pada dirinya. Jadi Quran yang sejati disebut Al-Quranul Mubin. Al-Quran hidup, Al-Quran yang berjalan, Al-Quran bukan baca-baca Quran di luar lagi tadi akibat salah konsep dari awal. Tadi sama yang kayak orang sholat sunat rakaat 100 rakaat nggak ngerti tujuannya apa, atau baca Yasin nggak ngerti tujuannya apa. Tadi semua pada sebenarnya Yasin adalah tubuhmu, jadikan Yasin dari semua. Amaliyahnya silahkan. Mau pakai baca Yasin 3 kali boleh semuanya ini dilakukan asal ngerti tujuannya. Jadi jangan langsung perang di medsos. Wah ini nggak ada amaliyah nisbu Sya'ban. Nah itu. Ada yang amaliyah, akhirnya berantem lah tadi semua ya. Nah inilah kalau menurut Abah, mau melaksanakan sholat khair 100 boleh, mau baca Yasin boleh, tapi ngerti esensinya siapa yang melakukan itu yang penting. Menyaksikan Allah pada sholatmu 100 rakaat, menyaksikan Allah dan Muhammad pada baca Yasin, bahkan kamu sudah menjadi Muhammad Yasin. Tuh. 7 amaliyah di perut, 7 amaliyah di dada, dan 7 penutup adalah liko. Ada sidroh al-muntahanya di kepalamu itu, menutup 7 adalah lobang di matamu, itulah Yasin. Tadi semua ya. Itulah pada nisfu Sya'ban, di tengah-tengah Sya'ban, supaya kamu nanti bisa melaksanakan Ramadan tadi. Pada saat tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra. Nah, sekarang udah Allah menghendaki kemudahan, nggak ada lagi yang sulit, men. Semuanya tadi semua, karena kamu sudah menjadikan tadi, kamu sudah mengerti bagaimana menarik napas, keluar napasnya itu kamu sudah ngerti tadi semua. Napas mana yang kamu tarik? Tadi napas sial, napas kesel, napas jengkel, napas marah, napas protes, atau napas syukur. Nah ini yang penting. Tadi maka dijelaskan mamin nafasin tubdihi ila qadarun fika, setiap napas yang kau buat takdir. Nah inilah si handphone bodoh. Maka tadi kayak di handphonemu, kalau orang mah yang masuk ke ilmu kamu lain, gambar porno, inilah, itulah judi online, slot lah, itulah sama nggak ada bedanya. Muncullah cahaya-cahaya kegelapan yang ke dalam handphonemu sendiri, sama seperti muncullah cahaya-cahaya kegelapan pada tubuhmu, hilang kebahagiaanmu tadi semua ya. Nerakalah kamu, menjeritlah kamu di dunia ini tadi, mau keluar dari masalah bingung tadi semua, karena kamu sendiri yang tidak imsak dari awal tadi kan baca surat tadi. Makanya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menggunakan kata yusrun bukan sahlun. Apalagi usrun, nggak pakai Allah itu kesulitan. Semuanya mudah kok. Cuma kamu mau netral, enggak gitu doang. Disuruh netral, disuruh nol, disuruh massa, disuruh bukan elektron, bukan proton gitu loh. Bukan positif, bukan negatif, balikan pada netral gitu kan tadi. Karena kalau positif, ujungnya kamu ujub tadi semua, nggak bisa. Tadi maka kata Abah, bukan masalah melaksanakan sholat khairnya atau bukan melaksanakan itu ya tadi yang pentingnya ya. Baru kata Allah syahrul Ramadan apa namanya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata ala ma hadakum wala allakum tashkurun. Allah Akbar. Kurang apa Allah ngasih khobar. Nah, kenapa kamu tadi dari takwa, dari saum naik ke takwa, naik melakukan tadi safarin marid, penyakitnya dibersihkan, melakukan sholat tatawu atau man tatawwa khairan. Tapi siapa yang melakukan itu? Tapi lebih baik lagi kata Allah, bukan tatawunya. Paman tatawwa khairan fahuwa huwa antasumu khairul lakum, lebih baik lagi. Karena kamu balik pada netral tadi semua. Kalau kamu tahan, yang ada bukan kamu gitu.
Wa antasumu khairul lakum in kuntum. Nah, di situ barulah nanti di penghujungnya tadi setelah kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul walitukmilul iddata walitukabbirullah. Kamu sudah mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Makanya nanti di penghujung Ramadan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Habislah pengakuan palsu tadi semua. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Takbiran sampai subuh itu menyatakan dengan air mata yang berlinang merasakan tadi semua kamu untuk menerima Idul Fitri tadi semua ya. Begitu sesungguhnya barulah di bawahnya. Kenapa di penghujungnya kamu akan menemukan kesadaran. Wa idza kan selanjutnya ayat tadi setelah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum wala allakum tashkurun. Kamu hanya bersyukur. Maka disinilah kamu sudah akan latih napas syukur pada dirimu. Napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Betapa berterima kasihnya. Bukan lagi kamu mikirin sawah, rumah, kebun. Terima kasih ya Allah. Aku masih diberikan nafas olehmu itu. Aku masih diberikan hidup. Aku masih diberikan semuanya. La'allakum tashkurun. Di anni fa inni qarib. Dan ya mengingatkan lagi. Hai Muhammad. Hai ruh pada dirimu itu. Muhammad pada dirimu juga. Bukan hanya baginda Nabi. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tuh kamu sudah qarib. Tadi semua ya. Sudah sampai pada makom kurbah. Tadi semua ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka laksanakan kewajiban tadi semua. Fal yastajibuli, ujibu hadir. Allah sudah hadir pada diri. Tadi fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Tuh sampailah la'allahum yarsudun, kamu sudah sadar. Semoga kamu sekarang sadar. Nah, sadar itu netral, sahabat, ya. Bukan pada kebaikan ke kanan, bukan pada keburukan ke kiri. Balikan pada kesadaran. Yang melakukan kebaikan tadi semua. Karena kalau kamu tidak kembalikan kebaikan pada kesadaran, kamu nanti akan muncul sombong, ria, ujub, sum'ah tadi semua. Oh, saya habis sholat 100 rakaat. Saya habis tahajud, saya one day one jua. Itulah akhirnya kebaikan yang akhirnya tidak ada sia-sia di sisi Allah tadi semua. Ya. Sebaliknya kamu juga kalau ada pada bersisi keburukan, pada negatif, percayalah pada semua negatif ada positif tadi semua ya. Tarik pada kesadaran bahwa kamu tidak bisa melakukan tadi. Makanya tadi doa Nabi itu adalah Bismillahi masyaallah la yasuku khairan illallah. Doa Nabi Khidir. La Bismillahi masyaallah la yashribu syu'a illallah gitu. Bismillahi masyaallah maka min nikmatin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Tadi semua barulah akan terisi pada dirimu. Allahumma ta'lana abwabal khair, abwabal rizki, abwabal barokah, abwabal syahadah, abwabal farji, abwabal rahmah, abwabal jannah. Tuh. Masuklah kamu ke situ. Ya. Maka indahlah segalanya di matamu semuanya. Sahabat, inilah kisah tentang bagaimana
ini sekarang dalam prakteknya. Karena yang penting itu adalah bagaimana membangun kesadaran itu sampai kamu dipanggil oleh Allah si Yasin itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tubuhnya sudah jadi Al-Quran. Innaka sesungguhnya engkau sin laminal mursalin. Adalah seorang utusan. Ala siratim mustaqim tanzizil azizir rahim litundira qauma ma undira aba terus mim nun mim nun mim nun mim nun mim nun nur Muhammad nur Muhammad nur Muhammad innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sampailah pada tujuan Allah, bukan pada tujuan dirimu. Maka di Ramadan, itulah ada Lailatul Qadar. 21, 23, 25, 27, 29. Dan itu hanya berlaku kepada mereka yang nisfu pada bulan Sya'ban. Bukan nisfu hanya melakukan sholat khair, betul-betul nisfu. Di tengah-tengah nisfu itu. Dari antara Sya'ban, Ramadan, dan Rajab, Sya'ban. Jadikan Muhammad dirimu itu. Begitu. Nisfu. Di Sya'ban. Bahkan Sya'ban di tengah-tengah Sya'ban. Ya. Nah inilah tadi semua. Maka banyaklah kisah syariat fikih yang berkaitan setelah nisfu Sya'ban. Tidak ada puasa yang bisa kamu lakukan setelah nisfu Sya'ban kecuali puasa nadar. Itu orang fikihnya yang atur itu tadi semua. Cuma orang sekarang terjebak pada fikih gitu kan tadi semua. Itunya diatur. Tidak boleh saum kecuali qada. Tidak boleh saum. Nah itulah. Nggak ngerti. Syariat nggak dipahami secara hakikat. Ada yang ngerti hakikat, hilang syariatnya. Nah inilah persoalan tadi semua. Begitu dikejar, lari ke Rajab. Begitu dikejar, lari ke Ramadan. Lari ke syariat. Hakikat, nah Sya'ban itu ngawinkan tengah-tengah. Bukan elektron, bukan proton. Tapi kamu neutron. Kamu itu neutron. Kembalikan pada netral. Bukan pada khairihi, bukan pada basyarihi. Nah. Disinilah ya sahabat. Nah kemudian dalam kehidupan inilah akhirnya kamu karena tidak mengerti konsep ini. Kamu berpikir negatif. Karena dunia ini berlaku nanti hukum tarik menarik. Tuh. Kamulah yang menarik kemiskinan. Kamulah yang menarik keburukan. Karena kamu gak ngerti siapa dirimu itu. Kamulah akhirnya juga. Nah kalau begitu kenapa kita ngarubah dengan tadi abwabal khair, abwabal rizki, abwabal rahmat, abwabal barokah, abwabal jannah tadi semua ya tadi. Jadi selalu hidup berjalan di bismillahi masyaallah tadi, bismillahi masyaallah la syauqu khairu illallah tadi, la yusyrifu ala su'a illallah tadi. Jadi pada dirimu, pada tubuhmu yang sudah jadi yasin tadi semua ya. Coba dengerin, direkap apa yang Abah sampaikan itu. Apalagi hari ini makin lebih menjurus lagi. Tadi supaya kamu itu nisfu Sya'ban itu betul-betul nisfu. Tadi walaupun tanpa 100 rakaat pun nisfu sebetulnya. Walaupun gak baca Yasin pun tubuhmu sudah jadi Yasin sebenarnya. Kalau udah ngerti nanti tadi semuanya. Kalau Abah di sini mengalaksanakan 100 buat anak-anak yang masih latihan boxer lah bahasanya. Yang sedang latihan warming up tadi semua. Tapi kalau nggak dibangun lah lahum yarsudunnya, mereka modar tetap melakukan 100 rakaat nggak ada dampaknya juga. Karena saya menyaksikan orang di Suralaya bertahun-tahun laksana itu nggak ada dampak tadi. Karena kamu tidak ngerti konsep yang sebenarnya kan gitu tadi semua. Malah muncul sebaliknya dari positif jadi negatif, positron. Bukan positif tapi positron.
tadi semua. Merasa sudah melaksanakan, merasa sudah beramal, merasa sudah melakukan, tadi semua. Nanya kepada yang ngeblok, kenapa kamu? Itu kan. Dan pasti nih pagi ini udah yang laksana 100 rakaat WA nih. Kamu sholat 100 rakaat di mana? Gitu. Padahal sebenarnya aku habis sholat 100 rakaat loh, gitu kan tadi semua. Nah, disinilah kalau kamu tidak mengerti konsepnya tadi semua ya. Ingat kata Abah juga, kehidupan ini adalah alam materi dan semua materi itu berasal dari energi. Duit itu materi. Tadi disebut materi, mobil materi, sawah materi, tapi semua materi itu energi. Kalau begitu, sebelum mereka menjadi materi adalah energi. Nah, bagaimana kesadaran si materi ini? Tuh. Maka dia akan menarik tadi semua. Karena akan berlaku di sini, kata Abah kemarin, hukum gravitasi, sentrifugal, sentripetal. Setiap benda itu pada saat di posisimu akan selalu kamu tarik. Tuh. Apapun. Kamu merasa miskin, tarik ke kamu. Jeng jeng gitu. Kata malaikat, selamat, selamat kamu miskin, selamat. Gitu tadi semua. Kamu mikir susah, turun. Jeng jeng. Selamat kata malaikat. Welcome man, welcome, selamat susah. Orang punya hutang, tadi semua yang dipikirin hutang, dia tarik lagi. Jeng jeng tadi semua. Welcome. Selamat sahabatku, bergabunglah dengan penderita hutang. Tadi semua. Itulah karena berlaku hukum gravitasi. Kamulah yang menarik. Coba aja kamu buktikan. Kamu buka di situ wifi kamu, maka ada wifi sekitar kamu nyambung ke HP kamu. Itulah harus dipahami tentang gelombang elektromagnetik. Elektro itu listrik, magnet itu. Makanya kalau kiainya mursyidnya nggak pernah kuliah begini nggak ngerti dia. Paham ya? Ini Abah kan sombong kata Nabi kepada orang yang sombong itu ya sodakoh gitu kan tadi semua. Harus ada sombongnya. Itulah kenapa Allah itu al-mutakabir. Nah kita sebagai mursyid, sebagai orang yang ini harus al-mutakabir untuk urusan tertentu. Tadi supaya kamu ngerti siapa yang ngerti mana yang enggak kan gitu. Bukan harus tawadu kepada orang tawadu sodakoh, tapi sombong pada orang sombong tadi semua ya sodakoh juga begitu. Nah, ini harus dipahami ya. Nah itu kamu yang menarik semuanya. Kamu berpikir bahwa ini orang susah, ceng-cereng tadi semua ya. Tadi. Nah maka inilah kenapa kata Abah, bagaimana cara menarik segala kenikmatan yang ada di bumi ini semua. Maka ternyata kan menariknya itu adalah bagaimana dengan tadi la'allahum yarsudu dengan kesadaran. Jadi kita menariknya adalah dengan kesadaran tadi semua. Ya, maka tadi kenapa di rumah Allahnya bersihkan dari kebencian, kedengkian. Tadi bagaimana kau akan mendapatkan bahagian kalau hatimu penuh kebencian. Maka ya kau tarik energi kebencian. Tuh. Kedengkian, kebencian tadi semua. Tadi. Nah, itu. Ibu orang Aceh ya Bu ya? Bu, ibu orang Aceh kan penyakit orang Aceh itu sombong. Maaf ya. Penyakitnya itu. Selalu merasa kaum lebih tinggi, maka akan muncul musibah terus tuh. Abah sih tahu selama orang Aceh nggak merubah diri, merasa serami Mekah dan lain sebagainya, merasa spesial. Ada manusia spesial. Abah kasih tahu aja mau Bang TJ yang ada di Aceh tuh. Kenapa kampungmu itu digendap terus dengan air, dengan apa, tsunami, dengan muncul, karena sombong kebanyakan orang Aceh itu. Maaf ya. Pahit memang kebenaran, tapi harus disampaikan. Karena kamu tidak imsak, tidak saum. Tadi semua. Ada lagi orang cari mursyid ke Aceh. Acehnya aja hancur. Gimana kau cari mursyid ke Aceh? Jelas satu daerah itu nggak ada mursyidnya itu. Itu saja. Kasih tahu oleh Abah. Tadi semua. Karena ada orang yang kemana Mas? Bah doain saya lagi cari mursyid ke Aceh. Bagus kata Abah. Gitu kan tadi. Maaf ya,
terkadang kebenaran itu harus kita sampaikan walaupun pahit. Kalau enggak nanti kalau sombong dibalas tawadu, itulah bos yang bahaya tadi semua ya. Jadi ini ya sahabatku semua. Kalau kita sudah dilandasi dengan cinta, menyampaikan apapun bukan karena kebencian seperti dokter memberikan adalah terapi, bukan untuk kemarahan, tetapi adalah untuk memberikan penyadaran tadi semua ya. Buat sahabat-sahabat dari Sumatera sono yang paling atas lagi tadi semua ya. Makanya Abah selalu ingatkan orang Nias, Takengon, tadi semua ya, Sigli, tadi semua ya, hati-hati kalian. Rubahlah paradigmanya, tadi semua ya. Tadi jadi malah orang lagi musibah malah menyebarkan benar gam, ada ayah wae, taita. Itulah cirinya manusia yang terus akan dikasih musibah. Tadi semua ya, bukan kembali pada diri, malah terus mencari kesalahan pada orang. Tadi semua ya. Nah inilah sahabat tentang konsep kehidupan dunia ini sekali lagi adalah marilah kita adalah menjadikan ibaratkan kata Abah diri kita ini adalah handphone yang maha canggih dari Allah tadi semua. Handphone yang maha canggih. Nah handphone kita ini karena tadi wujudnya materi tetapi sebenarnya dia itu adalah energi si SIM card itu. Sebenarnya energi itu adalah cahaya. Provider itu sebenarnya. Maka kamu yang tarik itu apanya yang kamu tarik dari semua ya. Karena itulah kenapa di alam ini berlaku hukum fisika sentrifugal dan sentripetal. Jadi setiap apa yang kamu tarik maka kamu akan menariknya. Nah, Abah sudah ajarkan. Maka kenapa dalam surat Yasin manusia itu akan dilahirkan kembali inna nahyu nuhnil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohu. Wa kulla syai'in asainahu. Nah itulah kata Abah. Ini kalau kamu ngerti kamu sudah merubah lauh mahfudmu sendiri. Apa itu lauh mahfud? Lauh itu kan catatan pada papan. Di mana papannya? Di dadamu itu. Bagaimana kamu menariknya? Tadi kesadaranmu yang hilang. Yang kamu tarik lewat napas tadi. Catat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in asainahu fi imamim mubin. Coba yang jadi imam di dalam hatimu. Tadi semua ya. Jadi sekali lagi maka jadikanlah kita ini kembali pada netral. Tadi semua ya sesuai dengan konsep Tuhan. Si Adam itu harus netral. Tadi semua ya. Maka tadi di awal tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Siam. Menahan makan, minum, bersetubuh. Artinya apa? Merasa kamu dari syariat, torekat. Kembalikan syariatnya Allah, torekatnya Allah, marifatnya Allah. Tadi makan, minum, bersetubuh. Itu kadang-kadang kan kalau istilah-istilah. Kenapa kata siam? Cuma kan nggak ngerti aja dang istilah itu. Dalam bahasa Tuhannya. Ini kamu menggunakan bahasa Tuhan oleh pikiranmu sendiri. Akhirnya hari ini. Ulama-ulama koplok itulah yang membelokkan manusia. Tadi karena tidak paham. Tadi harusnya Tuhanlah yang paling mengerti firmannya sendiri. Tapi sayang firman Tuhan itu hanya akan dikerti dan disadari oleh orang yang sudah tadi tahali sudah tajalilah Allah pada dirinya. Sudah jadi Yasin. Tadi semua ya. Maka guru yang sudah jadi Yasin nggak bakal nyusahin kamu, nggak bakal minta duit pada kamu, enggak. Kalau belum menjadi Yasin, belum apa-apa, kamu udah dikasih tarif. Tadi perjumpa ada tarif, belajar liko ada tarif, tadi isbat 1 ada tarif, isbat 2 ada tarif, doa 1 ada tarif. Inilah persoalannya. Kalau belum beres urusannya tadi semua. Ya, tapi memang senangnya manusia itu ditipu, ya sudah. Welcome to penipu. Tadi kan Rozik dan Rozak. Rozik, Marzuk. Kalau Rozikmu penipu, ya kamu si Marzuknya itu ditipu. Begitu tadi semua. Maka tadi, ternyata sebenarnya Rozik ya Marzuk. Tadi, mana bisa berpisah Rozik dan Marzuk. Gagallah Allah sebagai Rozak, selama kamu nggak sadar sebagai Marzuk yang menerima rezeki itu. Tuh. Tapi Rozik wal Marzuk wahid. Tuh.
Abid wal ma'bud wahid. Nah tadi istilah doa yang mengingat, yang diingat satu. Berarti kalau begitu yang mencari rezeki, yang memberi rezeki satu. Coba pahami. Makanya tadi ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka mustahil orang-orang pelit itu bisa ketemu dengan Tuhan. Tadi karena sifat Tuhan itu penyayang, pemaaf tadi. Karena semua ini adalah tentang tajalli asmanya Allah semuanya. Allah Khalik, jadilah kamu adalah sebagai makhluk. Dia sebagai khalaq. Nah, kalau orang sudah mengerti di situ pun dunia ini tidak akan nggak ada. Ada tuh masa dia Khalik. Wah, berarti kalau gitu batal dia sebagai Khalik kalau nggak ada makhluk tuh kan dari semua. Maka itulah kenapa ada abko, ada bako dari semua ya. Khalik karena dia khalaq dari semua. Ada makhluk karena dia khalik. Nah, ada rozik dia itulah harus ada marzuk dari semua ya. Nah, abid dialah harus ada ma'bud dari semua. Karena ma'bud dan abid itu kesatuan keindahan. Tadi makanya Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Atau cahaya, tajalli pada energi, energi cahaya pada materi. Nah, tinggal bagaimana si materi ini menyadari keberadaan dirinya, mengembalikan itu, sahabat. Maka berhentilah kamu berpikir negatif tadi semua ya. Ataupun positif ke kanan. Tadi semua tadi. Nisfu Sa'ban. Nisfu ke kanan, ke kiri. Sesungguhnya. Pada saat kamu sudah banyak melakukan amalia, sholatmu banyak, dikirmu puasa, kembalikan ke tengah pada kesadaran. Yang melakukan itu kesadaran. Tuh. Pada saat kamu berbuat buruk, stoplah. Di situ kamu berpikir keburukan, pindahkan kepada kesadaran. Di tengah-tengah tadi semua. Ya. La'allahum yarsudun. Maka tadi begitu panjang Allah ngomongin saum, di ujungnya tahapan awal dari saum takwa. Takwa itu adalah melepaskan tadi si materi tadi. Hati-hati sebagai si materi karena materi itu akan menjadi tampungan cermin. Kalau kamu tadi yang bercerminnya adalah hidungnya pesek, maka yang dicermin pun pesek tuh. Jadi kesadaran si yang bercermin ini akan berpengaruh pada dirimu. Kamu menganggap dirimu miskin, kamu miskin. Kamu akan berpikir bahwa kamu itu banyak hutang, akan ditarik energi hutang. Tadi semua. Karena semua benda itu akan jatuh padamu. Semuanya. Karena hukum gravitasi. Hukum si fisik. Hukum si materi. Adalah menarikmu dari semua ke situ. Sahabat. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Hukum fisik, hukum itu akan menarikmu adalah ke arah situ. Ya. Kalau tidak begitu berarti kamu adalah akan dibawa ke dalam kesulitan. Akan dibawa kepada apa yang kamu pikirkan. Itu maka suka dikatakan oleh orang bijak, what you think, what you get. Apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu pikirkan, apa yang tadi. Karena mamin nafasin tubdi ila qadarun pika. Setiap napas yang kau tarik dan keluar. Maka itulah kenapa kata Nabi, man akhraja nafasin bigori ridikrillah pahwal mayit. Orang yang bernapas, ngerti sirullah dan nurullah tadi, maka dia adalah bangke, kata Nabi. Mislul hayawan, tapi bangke binatang. Dunal, mislul hayawan, dunal bakoroh, tapi bukan bangke sapi. Fahiyakal hinjir, bangke babi, kata Nabi, sahabat. Ya, dari sinilah memahaminya. Tentang sirullah, nurullah, tadi semua ya. Maka menyaksikan nur afal Allah, nur sifat Allah, nur asma Allah, nur zat Allah, fana, billah, bako, billah. Nah, ya, wah kompleks sahabat. Tapi pelajarannya mudah kalau kamu balik pada netral. Kisah Abah ini kelihatan kompleks, tapi tidak. Sebetulnya amaliyahnya paling senang, paling senang. Yuridullahu bikumul yusra. Ingat Allah sudah mengatakan yusrun. Wala bikumul tadi. Bukan sahlun tadi semua. Karena kalau ini adalah susah, Allah itu juga batal sebagai Rahman. Nah inilah juga harus ngerti lagi kata Abah. Kalau orang masih takut dengan neraka Allah, Allah tuh batal Rahmannya.
Nah inilah orang yang menghina Allah sekarang dengan neraka sakor, neraka jahanam, neraka jahim, neraka ini. Karena padahal neraka itu pada tubuhmu itu sendiri. Karena apa? Kamu salah anggapan pada dia. Mana ada Tuhanmu yang maha penyayang itu? Betul surat Al-Haqqah, surat Kiamah, surat apa ngomongin neraka. Tapi itu tidak akan terjadi kalau kamu sudah berada pada rahmannya Allah. Tuh. Jangankan Allah, kamu aja pada anakmu malingnya kayak apa, pasti kasih sayangmu mendahului marahmu itu, apalagi Allah. Nah inilah karena kebodohan, kedangkalan dalam memahami Al-Quran. Kalau Allah itu sudah Ar-Rahman tadi semua, maka kenapa batallah kalau menggunakan kata sahlun. Allah tidak menggunakan kata usrun, tapi yusrun. Bahkan Allah tidak menggunakan kata sahlun, mudah yang bersyarat, mudah yang tanpa syarat. Nah ini harus dipahami. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Berhentilah nuduh-nuduh neraka pada Allah, siksa kubur, azab kubur. Karena kamu kebodohan kamu yang nggak ngerti. Hanya menuduh Tuhan dengan hal yang demikian. Sementara segala apa yang dia ceritakan tentang tadi, adzabun alim, sadidul iqab, apa semua, dia sudah tutup, wahai hambaku, dengan Rahman Rahim. Tuh. Dengan kamu sudah ngerti Rahman Rahim, padamlah api neraka jahanam itu. Dengan kamu udah ngerti Rahman Rahim, matilah neraka syakor itu, neraka wel itu, neraka-neraka yang lain itu semua. Muncullah surga semuanya. Tadi surga Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Barulah dia bergomong, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin. Semuanya jadi surga, wa jannatin arduhas samawati wal ar. Nah, itulah. Karena apa namanya, bagaimana Tuhan menyayangimu, mencintaimu begitu. Ya Allah. Bagaimana kau teganya masih menuduh neraka? Iya, dia ngomongin adzabun alim tadi semua. Contoh, kalimat la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang-orang koplok yang nafsirkan adzabul lasyadid itu digebugin, dibakar api. Kata wah dicelup pakai teh celup neraka, minumnya minum jakum. Itulah karena kedangkalanmu menafsirkan Quran tadi semua. Jadi kita di Quran itu jangan dipandang ayat per ayat. Pandang Quran satu Quran. Kalau pandang Quran satu Quran, maka seluruh kesimpulan Quran itu cuma Bismillahirrahmanirrahim. Tadi. Makanya doanya Nabi Khidir hanya satu. Bismillahi masyaallah. La yasuku khairan illallah. Bismillahi masyaallah. La yashribu al-su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Itu doa Nabi Khidir 4 aja itu dari semua. Ya. Jadi kalau gitu mana ada buruknya Tuhan itu tadi semua. Ya. Tidak ada keburukan tadi karena kamu nggak ngerti saja tadi semua. Ya. Jadi marilah daripada kita berpikir takut pada Allah dengan cara yang salah, malah takut pada makhluk kan hari ini. Karena tadi kamu nggak ngerti mana materi, mana energi, mana cahaya, mana hukum gravitasi, gaya sentrifugal, mana gaya sentripetal. Maka tadi kamu menjadi cermin di dunia ini. Tuh. Jadi apapun yang kau cermin itulah yang terjadi. Ingat itu. Karena dunia miratul akhirah. Dunia ini cermin. Tuh. Pada saat kamu bercermin negatif, muncullah nasib negatif pada dirimu. Pada kau bercermin, tadi kan cermin itu jujur. Ingat, cermin itu jujur. Tuh. Kalau kamu adalah apa namanya jelek, ya jelek pula di cermin itu. Karena ini adalah tubuhmu adalah cermin. Karena dunia ini kata Ibnu Arabi bagi Allah adalah cermin bagi Allah itu. Bukan Allah, cermin Allah. Ingat itu. Juga tauhidnya harus diluruskan ma'rifatnya. Bukan Allah, tapi cermin Allah. Tadi semua, ya. Untuk nur af'alnya. Kenapa kalau ada nur tadi? Karena cermin semua. Ya. Seperti proyektor film itu tadi. Ya.
Nah kalau begitu karena kamu cermin, maka kamulah sebetulnya yang menarik apa yang ada di cermin itu. Kesulitan, hutang, dan lain sebagainya. Nah di Abah ada prakteknya, ada bagaimana melepaskan itu semua. Dari semua ya. Melepaskan itu sebetulnya di nisfu Sa'ban dari sebetulnya. Dari ya, tapi kan kita tidak bisa praktek di sini, harus praktek itu adalah Insya Allah nanti mengaji Roso Mas Hendra akan buat program-program setiap daerah, ada prakteknya semuanya. Bagaimana menjadikan kamu adalah tadi sebetulnya itulah yang disebut tahali, tajalli. Kalau orang sekarang ngomong tasawuf, ngerti ngomong tahali, tajalli, bilha, biljim. Prakteknya nggak tahu loh. Tukang masak ngomong resep nggak tahu masak. Tadi. Ayo ngomongin resep terus tadi. Yang nggak bisa wujud dari semuanya ya. Nyata karena materi berasal dari energi, energi berasal dari cahaya. Hitung kalau perlu pakai MC kuadrat. Nah, mursyid yang canggih itu udah ngerti MC kuadrat. Terhitung, terukur Allah itu semuanya. Bukan coba-coba. Itu benerlah pertanyaan siapa itu Robiah Adawiyah pada Hasan Basri. Pada saat kata Hasan Basri, Robiah kamu nikah sama saya. Dia tanya, kamu udah tahu surga belum? Belum. Kamu yakin kamu ke surga? Enggak. Nah, itulah. Tadi itu. Nah, itu. Makanya kata Abah juga, kalau belum ngerti hakikat ini, tadi semua, kamu tidak akan berani menjamin muridmu dalam nerakanya segalanya oleh dirimu sendiri. Karena kamu dirimu sendiri pun perlu diselamatkan orang tadi semua ya. Nah ini ya sahabat ya yang harus dipahami ya dalam kehidupan. Berlakulah sekarang ini nikmat sebetulnya. Karena Tuhan sudah menyiapkan ilmunya. Jadi bukan hanya ilmu zaman Nabi, sekarang ini sudah disempurnakan oleh Allah. Bukan lagi sangkaan-sangkaan, tetapi sekarang ini realistik semuanya. Terukur. Allah itu tadi. Maka kalau innallaha alimun tuh. Alima ya'lamu. Ya alima ya'lamu ma'lamu. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum. Kamu sudah. Jadi bukan lagi tentang pengetahuan, tapi apa yang kamu bisa buktikan dan kamu rasakan dan kamu wujudkan sebetulnya. Itulah kun fayakun. Maka termasuk juga dengan takut dengan neraka. Kalau masuk kamu takut dengan neraka berarti ada sesuatu yang ada yang menakutkanmu selain Allah. Inilah bahaya. Neraka itu Allah, surga juga Allah. Makanya tadi harus dipahami dari semua. Makanya ayat-ayat tadi wala in syakartum lazidannakum wala in kafartum innal adabi bukan adab, itu bukan adab. Kalau kamu bersyukur, kamu terbuka, kamu ini tadi ngerti gitu kan, merasa, membuktikan, dan tadi mengerti bahwa sesungguhnya kamu adalah gelombang elektromagnetik yang tersambung kepada seluruh isi alam ini, maka kamu sadar nggak sadar kesusahan kamu tarik tadi semua. Nah itulah, maka kamu akan diberikan kenikmatan di dunia ini karena kamu sudah naik ke perahunya Nabi Nuh. Nabi Nuh jadi Nun gitu kan tadi. Kalau tidak, walain kafartum, tapi sebaliknya kalau kamu tertutup, inna adzabi lasyadid, cari duit susah. Lain tadi, geraknya cari duit, dipikirinnya duit, tapi yang ditarik kesusahan terus sama dia. Karena sangkaan-sangkaan yang bodong yang kamu tidak mengerti. Siapa dirimu itu? Siapa rozik, siapa marjuk? Ternyata roziknya lu, marjuknya juga lu. Abidnya lu, ma'budnya juga lu. Yang mengingat, yang diingat. Yang menyaksikan, yang disaksikan. Nah itulah yang harus paham kalau udah sampai di situ. Tadi maka hilanglah adab tadi semua, nggak ada lagi. Maka Allah khitab seluruhnya isi Al-Quran itu di ujung-ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Eleslah, hilanglah neraka jahanam, neraka jahim, neraka sakor, siksa kubur, mahsyar. Ya, kalau enggak ya ada semuanya buat kamu dari semua. Maka bagi Abah saya itu udah nggak ada. Maaf ya. Maka kata Abah kalau di kuburan itu ada saya kasih ke Abah semua. Itu. Karena Abah udah ngerti dari semua ya. Coba tanya mursyidmu tuh, berani nggak dia jaminmu dari semua ya. Coba, udah jaminan nggak pakai duit lagi. Dia nggak ada jaminan pakai duit lagi.
Udah nggak ada jaminan, pakai duit lagi dang. Orang sekarang ini senang ditipu memang. Hanya penipu yang suka ditipu. Selamat penipu dan selamat. Nur Muhammad, Nurullah, Nur Insan. Begitu saja. Cahaya, materi, energi. Akhirnya dalam perilaku tubuhnya Islam, iman, ihsan. Nah, gitu kan tadi semua. Kamu ngomongin Islam, iman, ihsan, esensinya nggak ngerti ya. Tadi terus apa itu judulnya? Tadi karena nggak ngerti apa yang kamu lakukan, tadi semua. Kamu hanya ngikut aja, kata dialah, kata kakek saya. Agama mengikuti kakek moyang. Maka itulah Nabi Allah ingat dalam Al-Quran, mereka kamu yang bertuhankan kepada nenek moyang kamu. Makanya Nabi Muhammad, dulu Nabi Muhammad sudah negor orang Quraisy tadi. Bahwa kata innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah. Itu dulu udah dianggap aib jahiliyah oleh Nabi Muhammad gitu. Fata'addu mahabil ajdad, berbangga-bangga dengan nasab keturunan. Maka itulah nggak usah bangga-bangga dengan nasab. Maka tadi Nuh boleh punya anak Kan'an. Nggak apa-apa Nabi Kan'an belajar sama bininya. Lut juga sama kan, bininya juga gagal. Maka di Quran itu laki-laki yang soleh untuk wanita yang nggak soleha. Contohnya Lut, Nuh, anaknya Kan'an, anaknya Lut. Kan tadi semua. Tapi ada laki-laki yang soleh untuk wanita yang soleha. Ibrahim contohnya. Tapi ada wanita soleha untuk wanita yang nggak soleh. Contohnya adalah Aisyah dengan Firaun. Jadi semuanya nggak ada hubungannya soleh nggak soleh sebetulnya. Karena bukan tentang itu Allah itu. Tapi tentang hukum tarik menarik dan hukum tolak menolak. Tadi semua ya. Yang harus kita pahami tadi semua. Makanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu perumpamaan semuanya. Watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Tapi Allah mengatakan wa ma yaqiluha, kecuali yang diberi ilmu. Tapi ilmunya manusia sekarang kata Allah wa ma yartabi'u aktsaruhum illa dhanna. Manusia itu hanya berdon saja sekarang ini, nyangka-nyangka Allah. Kayak wayang ngobrol nerakanya dalang gimana ya. Nah kita hari ini itu kan setolol-tololnya manusia lagi ngomongin neraka. Adalah wayang-wayang tolol yang bicara tentang nerakanya dalang gitu. Padahal dalang bicara nar dan nur gitu kan. Dalang sedang bicara hukum gender pasangan. Kalau ada senang, ada nggak senang gitu. Diartikan aja neraka dan surga. Yang akhirnya memang menjadi neraka dalam kehidupanmu di dunia ini. Karena kau yang menariknya. Karena kau ngerti sebetulnya nur itulah dari nar. Gitu loh. Mana ada cahaya kalau bukan dari panas. Dari semua. Maka selalu itulah Allah menciptakan manusia jin. Manusia dari tanah, jin dari api. Ya gitu. Tadi karena on saja. Karena kurang gaul. Ngopinya kurang ardoh. Tadi tapakurnya kurang dalam. Tawajuhnya kurang benar, maka di tingkatannya tawajuh, tafakur, tadzakur, barulah tawakul. Tuh, kan tahapannya begitu. Syaikhullah udah benar tadi mengatakan tadi. Syaikhullah menyampaikan kepada kita, ada haro wis ngadeurkeun, ada haro wis ngadeurkeun. Wujuda kula syai'in, si kaca, si Tuhannya, si gelas kaca ini mewujudkan dirinya karena dialah al-musawwir. Jadi yang membentuk itu adalah si kaca itu sendiri. Maka kaca dibikin gelas kaca. Kaca dibikin burung-burungan dari kaca. Kaca dibikin kelereng. Kemanapun dibentuk ya kaca semua. Mau jadi kelereng ya kaca. Nah inilah sesungguhnya manusia juga sama. Nggak ada bedanya. Cuma kamu ada pada sisi dirimu tadi. Si identitas, si Adam. Tadi merasa ada, merasa ini. Nah itulah persoalan kamu. Inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita. Jadi dunia ini tidak akan tidak ada. Karena dia abadi selamanya. Abadan abada. Walaupun dia ada, maka ada pihak, ada domir. Ya tergantung. Ya tetap si gelas kaca ini untuk membedakan dengan kaca suatu saat harus pecah dulu.
Untuk dibuat apa? Dibuat kelereng. Ya Allah ya Karim. Maka lihat kalau kamu ngerti 144 unsur yang di alam ini. Ada unsur apa? Unsur kalium, kalsium, mangan, zinc, aurum, ferum. 144 unsur itu akan kembali nyusun tubuh. Tubuhmu itulah merupakan gabungan dari malaikat. Malaikatnya mana tuh? Tadi kuprum, aurum, utusan sang hidup. Tadi semua. Tadi. Dari unsur-unsur itulah yang menjadikan penyusun narun, hawaun, maun, turab. Unsur tanah. Nah, maka tadi disebut unsur tanah. Coba ayo cerdas, mulai cerdas sekarang sahabat tadi semua. Supaya kita hidup bahagia dan karena persoalannya kalau kamu hari ini salah beritikad ya kamu akan menerima neraka dulu. Tadi akan masuk ke alam barjah, alam kegelapan. Karena tadi kamu nggak jelas statusnya di sini. Itu disebut su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu pada saat ruh keluar dari tubuh sini ya belum mengenal Allah. Maka kata Allah man kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Tadi semua. Maka siapa yang buta pada Allah dan Muhammad tadi. Nah, itu bahasanya kan bahasa tapi prakteknya sebetulnya nyata pada gelas, pada apa, pada bumi, pada pohon, pada dirimu. Tentang kenyataan itu, maka itulah bukan tentang nyebut-nyebut nama Allah, tapi seharusnya merasakan kehadiran Allah setiap saat. Itulah bukan nyembah-nyembah, tapi yang harusnya kamu bikin vibrasi, sambungkan, resonansi dari semua. Ya. Makanya hari ini, kata Abah juga, ungked-ungkedan kayak apapun negara-negara Islam sedunia hancur. Ya. Karena kamu keluar daripada hukum sunatullahnya itu sendiri. Si gelas kaca, dia nggak tahu siapa Tuhannya. Ya jelas dia sholatnya nggak ada gunanya. Dia pikir dia sedang menyembah. Padahal sebenarnya Tuhannya ya kaca itu juga. Kalau dia tidak sadari kehadiran si kaca itu. Tapi jangan selalu orang-orang masih bodoh, masih wahabi itu pahamannya nggak usah komen lah. Orang wahabi itu tadi semua. Karena agama kamu itu hayal. Bayangkan Nabi Muhammad aja katanya bawa pakai tisu nggak sah. Cebok pakai tisu nggak sah. Karena Nabi Muhammad pakai batu. Itu tuh kamu tuh bukan pada esensi namanya. Ya nggak ada di tisu zaman Nabi nggak ada. Kalau udah ada toto saat itu. Makanya Nabi Muhammad ceboknya mati batu juru 3 karena adanya masih batu. Hidupnya di padang pasir. Terus beol di mana? Ini kan orang tololan orang Islam ini semua. Allahu Akbar. Tadi semua. Makanya kamulah yang membawa primitif agama ini. Kamulah yang membawa kebodohan ke agama ini. Nabi Muhammad menggunakan cebok batu juru 3, abasetu pakai toto, pakai sekarang sudah apa namanya less touch, udah otomatis begitu pantat air datang shoot tuh. Nah, inilah tadi semua orang gosok gigi dengan susur dari mana kayak begitu? Kok jadi tadi semua, aduh ya Karim, akal agama tidak dijalankan. Kalau kamu nggak mau merubah paradigma begitu dari semua, nah inilah maka akhirnya sekarang ini adalah apa yang kau dakwahkan itu tadi. Saya pernah debat sama si siapa itu yang udah meninggal itu siapa? Oh, yang hidungnya bunga ceplok di dia. Aduh, dari semua. Itulah kalau beragama pakai bujal doang dari semua. Karena tidak menggunakan akal. Dalil tebung dari mana? Dalil itu hari ini kalau ngomong bicara dalil, kata Abah juga. 200 tahun Nabi Muhammad wafat sekalipun, dalil itu sudah nggak jelas. Maka karena memang dan juga sebetulnya kata menurut Abah nggak perlu. Karena zamannya juga beda. Kan itu cara alat mansakan untuk hidup setiap zaman.
Maka tentu waktu zaman Nabi Muhammad pakai toto, listriknya juga belum ada, nggak bisa. Jadi inilah yang harus kita mengerti. Bahwa Tuhan menyeimbangkan. Maka kenapa ada membedakan Tuhan dengan kita adalah kalau kacanya tetap ada, zat kaca itu akan ada, tapi wujudnya si kaca ini apakah jadi gelas kaca, jadi apa namanya kelereng, jadi spion, jadi apa, itu urusan kaca. Itu hukumnya. Maka kaca itu abadi tadi semua. Adapun gelas kaca juga adalah akan abadi selama adanya, itu perumpamaannya saja. Maka berlakulah di alam ini hukum daya tarik, menarik, tolak, menolak. Tadi semua ya. Coba lihat. Kamu kan kalau pada saat kamu ingin pacaran, ingin punya istri, jatuh cinta pada seseorang, tuh, dia bisa menolak atau bisa menarik. Kenapa kamu bisa menolak dan menarik? Karena ada hukum vibrasi. Harus ada resonansi. Tadi semua kayak HP. Kamu itu HP sekarang. Kamu mengirimkan pesan. Kamu mengirimkan pesan, itu kan tadi semua. Tapi pesan dari sana nggak dijawab, kamu kan nggak bisa apa-apa. Kamu sebaliknya, ada orang mengirimkan pesan padamu, maka berarti abid wal ma'bud wahid, itu dalil. Jadi kalau seandainya ini kita rozik, ya kita marzuk. Tadi kita adalah yang bentuk, Allah al-musawwir, kita yang dibentuk. Tadi semua. Kita ini dibentuk oleh Allah sesuai dengan tadi. Wa khalaqal Adam ka suratihi. Aku menciptakan Adam dalam surahku. Al-Musawwir, Allah itu membentuk segala. Tadi semua. Maka HP ini pada saat ini berhubungan dengan HP lain, harus ada gelombang elektromagnetik. Itulah hakikat Tuhan. Hari ini Allah kasih tahu kepada setiap manusia, hei manusia, betapa dekatnya aku denganmu. Tadi. Sekarang kau bisa berhubungan kemanapun dengan melihat wajah. Nah itu. Karena sekarang adalah ada. Tapi disinilah ada berlaku. Maka inilah kata Abah. Tuhan itulah kekosongan. Poton yang menyambungkan. Tadi semuanya. Energi. Maka energi tidak akan hilang. Energi tidak diciptakan. Hanya akan berubah bentuk. Tadi semua. Inilah hukum relativitas. Hukum kekekalan energi. Nah sekarang dibuktikan oleh arkeologi semua. Adam gagal, konsep Adam udah gagal tuh. Bahkan nanti konsep Quran gagal tuh. Nanti konsep Muhammad gagal nanti. Kalau ditaruhkan pada sosok, lihat nanti belum waktunya. Tadi semua. Cuma Abah sudah buka sedikit-sedikit. Siapa Muhammad itu? Nah itu kan harus dipahami oleh kita. Karena tidak ada resonansi pada Muhammad yang ada pada dirimu. Karena kau terjebak pada Muhammad sosok. Tidak adalah hubungan itu. Seperti kamu. Kamu menyebutkan jatuh cinta pada perempuan di sana. Tapi kamu tidak pernah berhubungan dengannya. Terus adakah kira-kira dia jatuh cinta padamu? Ya tidak, Dang. Lu nyebut-nyebut Muhammad, Muhammad, Allah, Allah, Allah. Coba kamu ada. Hukum itu. Maka harus ada frekuensi dulu. Disambungkan dulu. Kalau sudah tersambung, walaupun kamu ada di lubang jarum sekalipun nyambung. HP saya hilang nih, chat. Oh bunyi di sono. Karena udah tersambung. Inilah bukan masalahnya ini kali ini kalau orang berislam tidak mengerti tentang konsep ini, aduh kasihan. Bagaimana kamu akan bangkit dalam kehidupan ini? Kamu akan sengsara terus dalam kehidupan ini. Kau mengharap-harapan cinta, tapi cintamu nggak dibalas. Kau nyebut-nyebut nama Allah, tapi nggak merasakan frekuensi Allah. Maka Allah dohirkan hukum tarik-menarik, hukum tolak-menolak. Kamu tidak bisa mengatakan Jubaidah. Di mana rumah Jubaidah nggak tahu. Coba, kapan mau kawin kamu? Tadi semua. Katakanlah Muhammad Jubaidah. Allahumma sholli ala Jubaidah. Allahumma sholli ala Jubaidah. Tapi Jubaidahnya nggak kenal. Nggak tahu. Nggak ada koneksi. Udah Allah dohirkan pakai HP. Kamu mas ini nggak bisa nelpon mas itu. Kalau nggak tahu nomor. Walaupun rapat. Itulah Allah mengatakan. Allah itu dekat tapi jauh. Tadi semua.
Maka dengan Allah itu sama kayak kamu duduk di mobil. Badannya rapet. Hati kamu, oh, mas itu di bis berdua. Wah, deket nggak? Dekat. Di bis berdua, tubuhnya yang berapetan. Tapi pikiranmu dan hatimu tidak. Nah inilah bagaimana ada vibrasi dengan Tuhan itu. Tadi. Walaupun jauh, tapi kamu, walaupun dekat bisa jauh. Yang jauh bisa Dadang naik pesawat ke Singapura. Atau Dadang naik pesawat ke Eropa. Misalnya. Di pesawat itu ada teman lagi duduk. Yang satu orang Singapura, orang Afrika. Itu pikiran orang Afrika itu di Afrika aja itu. Dadang di Indonesia aja tuh. Itulah makanya disebut dengan dzikir itu adalah ingat. Dzikir itu ingat. Dan ingat itu harus udah liko. Udah ketemu. Karena tanpa ketemu tidak akan ada frekuensi. Kalau nggak ada frekuensi, nggak ada vibrasi. Harus digetarkan dulu nih. Tadi semua. Semua kehidupan ini begitu. Berlaku hukum alam. Keseimbangan. Ya. Coba. Kamu sadari setiap hari. Kata Abah juga. Bagaimana bulu alis, bulu rambut, bulu ketek, bulu burung. Gitu. Bulu rambut. Semua juga punya keteraturan. Coba kalau nggak ada Allah. Kalau nggak berlaku hukum keseimbangan. Bulu mata terus ke sini. Ini manusia repot. Kemana mau cukur mata? Kemana mau cukur alis? Tapi tidak. Bagian-bagian tertentu. Kenapa yang ini harus dicukur? Ada juga alasannya. Kenapa bulu ini harus dicukur? Ada alasannya. Tapi kenapa yang ini nggak boleh dicukur? Karena ini nggak boleh nggak ada. Bulu alis, maka pada saat udah berhenti di situ, dionggol nyot ke sini. Gigi. Coba kalau gigi itu nggak gompal. Ini Abah pada gompal semua. Karena tadi gigi itu sebuah benda dari kapur. Makanya orang itu kalau nggak gompal, untunya serem kayak Dracula. Maka harus diganti. Itulah rahmat Allah. Semua. Tapi pada saat dia tumbuh naik dari bawah ke atas. Apakah terus naik ke atas? Tidak. Dia diam. Ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Kenapa bulu manusia ini nggak seperti bulu di rambut? Harus jadi lutung. Coba kamu tuh tafakur. Betapa al-musawwir Allah itu sempurna pada dirimu. Sebetulnya termasuk rezeki. Rezekimu itu diatur sebagaimana kukumu diatur. Kamu gunting, udah ada panjang, besok nongol. Gigimu naik ke atas, tapi pada saat itu yang atas turun ke bawah. Kalau nggak ada Allah. Kalau kita ini bukan Allah, itu tadi kata Syai'ila adharu wa isqadirkan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara li'annahu. Berarti semua itu berlaku hukum ini liar tubuh ini. Ya enggak. Enggak begitu. Maka inilah harusnya manusia itu bahagia di dunia ini. Dan Allah menyuruh kita bahagia sebenarnya. Cuma kamu nggak ngerti bagaimana cara menemukan kebahagiaan itu. Karena tidak terkoneksi tadi. Ingin jatuh cinta sama si Marni. Hanya Marni. Hai nyita lagi si Udin. Allahumma sholli ala sayyidina Udin. Allahumma sholli ala sayyidina Udin. Gimana? Maka nggak berdampak sholawatnya. Karena kata Abah juga. Nggak berdampak dikirnya. Ya kita buktikan kemarin At-Taqoh itu. Yang tukang dikir. Ternyata disebut dikirnya la ilaha illallah. Begitu digebrak sedikit. Ternyata dia bukan dia yang dikir itu. Jin. Nah, itulah. Abah udah dohirkan kemarin. Dikira kamu yang sholat itu dia. Bukan. Selama sholat yang merasa sholat itu jin. Nah, itulah. Maka kita harus mengerti frekuensi. Tadi semua. Mengerti resonansi. Vibrasi. Nanti kalau At-Taqoh lagi sama Abah akan Abah tarik naikkan potensinya sampai 7 napas. Lihat dampaknya. Kalau nggak ngegeletak itu semua. Karena Abah lihat begitu aja lagi dikir udah kelihatan. Ini orang-orang yang orang-orang kosong.
pikirannya kosong. Ngomongnya la ilaha illallah, tapi kosong. Kosong, karena nggak ada frekuensi, nggak ada vibrasi, nggak ada resonansi. Begitu di penghujung, ilallah, wah, coba. Jengak baru dia harus sadar, ternyata ngelamun dikirnya itu. Dan yang dikir bukan dirinya. Nah inilah dalam torikot juga hanya jadi fitnah saja orang-orang torikot yang merasa mulia, merasa soleh, merasa lebih baik dari orang lain. Ini karena tidak mengerti konsep dari awal. Tidak mengerti konsep. Jadi itulah ya, lihat di tubuh kita, gigi tidak naik. Bulu ini enggak sampai kayak bulu rambut gitu semua. Ya jadi orang utan. Tapi dia keteraturan, punya keteraturan. Maka itulah manusia itu sebetulnya mau nggak sadar evolusi. Makanya kalau orang bulunya dadanya banyak itu baru selesai dia evolusi dari lutung itu. Evolusi manusia itu. Makanya kenapa pada saat Allah ingin menjadikan Adam ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah tadi malaikat bahasanya itu protes tadi semua. Karena mereka akan membuat kerusakan. Semua ya. Karena itulah maka Allah sudah mengatakan. Maka disinilah kita harus patalako Adam. Nah patalako Adam itu disambungkan dulu oleh Allah pada Allah. Makanya waktu pertama malaikat itu debat, dia mendebat kepada Allah, kata iblis, jangan. Dulu juga dia barbar. Dan itu udah jauh sebelum Adam itu sudah ada makhluk banyak. Bahkan tadi jangan kamu pikir Adam cerot berdua, kelantang kelinting gitu kan karena otakmu yang memblek memahaminya. Maka kata Abah, Adam itu punya ibu, punya bapak. Inilah karena kalian memblek semua, ya, memahaminya tadi semua, ya. Maka pada saat bicara Qabil dan Habil, si Qabil itu setelah membunuh Habil kabur kemana? Ke India. Nah inilah orang-orang India itu keturunan si Qabil, banyak keturunan si Qabil tadi semua, ya. Dan dia kawin dengan kampung sebelahnya. Kan ceritanya nggak ada ke Adam doang keluarga katanya gitu. Dia kampung. Nah, inilah yang nanti fakta-fakta bahkan akan dibuktikan oleh fakta-fakta sejarah tadi semua. Ya. Jadi yang membedakan Adam kita ini adalah Adam itu disambungkan dulu oleh Allah. Maka patalako Adam kalimatur Robbi. Nah itu dadanya dibelah. Kaf ha ya ain shad. Patalako Adam. Jadi siapa yang ditalkin? Manusia yang akan jadikan tadi adalah tersambung dengan Tuhan. Harus talkin dulu. Patalako Adam. Maksudnya talkin itu lakona yulakinu talkinan, dibelah dadanya. Dibersihkan dadanya. Dari benci, dari dengki, dari iri, dari semua. Tadi semua. Ini dikir. Tapi kok kebenciannya nggak rubah-rubah. Semua ya. Karena disinilah tentang kaukabun duriyun yukodumin sajarotin mubarokatin zaitunatila syarkiyati wala gorbiyah. Inilah dada. Bahagianmu di dadamu. Kesengsaraanmu di dadamu. Maka inilah yang harus diurus. Maka alam nasroh laka sodro.